Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini mengenai usaha-usaha dalam meningkatkan ketahanan tanaman. Seperti yang kita tahu, untuk mengelola penyakit tumbuhan, kita bisa memodifikasi lingkungan atau kita membuat tanamannya menjadi tahan. Ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan ketahanan tanaman. Dan nanti akan banyak sekali hal-hal yang bisa jadi topik penelitian. Jadi teman-teman, kalau jeli ya dari apa yang kita akan bahas sekarang ini bisa jadi topik penelitian yang menarik, ya, menarik dan ada banyak. Jadi ya semoga bisa menginspirasi teman-teman untuk punya topik penelitian. Systemic Acquired Resistance atau SAR. Teman-teman bisa search keyword ini di internet dan menemukan lebih banyak cerita tentang SAR ini, dan ini sangat-sangat menarik gitu ya. Jadi ternyata tanaman itu jika sudah diinfeksi oleh suatu patogen gitu, tanamannya akan lebih tahan terhadap infeksi berikutnya oleh patogen yang berbeda atau oleh patogen yang sama. Jadi seolah-olah tanaman itu belajar setelah terinfeksi pertama kali, tanaman belajar sehingga bisa meningkatkan ketahanannya terhadap infeksi berikutnya, baik oleh patogen lain maupun patogen yang sama. Ketahanan itu bisa membuat infeksi itu gagal terjadi atau bila terjadi gejalanya lebih ringan, sehingga kerugiannya jauh lebih sedikit gitu ya. Nah, pengetahuan ini yang kemudian kita manfaatkan untuk kita gunakan dalam pengendalian penyakit. Contoh, ya ini adalah grafik yang menunjukkan kesehatan tanaman lada atau merica. Yang mana tanaman itu, ya teman-teman lihat ada 3 macam garis ya. Ada yang garis titik-titik itu, ada yang garis utuh dan ada yang broken line atau garis putus-putus. Nah, yang garis putus-putus yang paling atas, yang ini ya, ini adalah tanaman lada yang tidak diberi arbuscular mycorrhiza atau jamur mycorrhiza arbuscular ya, yang ini. Teman-teman lihat gejalanya, persentase gejalanya tinggi ya. Sedangkan tanaman yang diinokulasi dengan mycorrhiza arbuscular ya, itu terlihat memiliki gejala yang lebih rendah. Lebih rendah ya. Lebih rendah. Sedangkan yang ini kemungkinan besar adalah yang ditreatment dengan fungisida. Artinya jika tanaman lada itu diinokulasi dengan mycorrhiza arbuscular, tanaman akan lebih tahan atau gejalanya jauh lebih rendah ketimbang yang tidak. Ya, ketimbang yang tidak. Nah, apa itu jamur mycorrhiza arbuscular? Jamur mycorrhiza adalah jamur yang berasosiasi dengan akar dan memiliki asosiasi yang mutualisme dengan akar tanaman. Jadi jamur ini mendapatkan manfaat dengan bersinggungan atau berhubungan dengan akar tanaman. Begitu juga akar tanaman memperoleh manfaat dalam menyerap nutrisi dan air atas hubungannya dengan jamur mycorrhiza. Nah, jamur mycorrhiza itu ada beberapa tipe. Tipe yang dipakai di sini adalah yang arbuscular.
yang mana jamur ini mampu masuk ke dalam sel akar tanaman. Nah, untuk bisa masuk, dia kan berarti melakukan proses yang namanya penetrasi. Kemudian ada infeksi yang tidak menyebabkan tanaman sakit, karena ini bukan patogen, ya, justru memberikan keuntungan yang baik. Akan tetapi jamur yang tidak patogen sekalipun, seperti arbuscular mycorrhiza ini, juga dapat menginfeksi tanaman. Walaupun untuk tujuan beda, bukan untuk menyebabkan sakit. Nah, akibat infeksinya itu, kemudian tanaman menjadi lebih tahan terhadap penyakit lain. Jadi yang secara umum, ya. Penyakit apa di sini tidak dijelaskan, tapi yang jelas lebih rendah setelah ditambahkan mycorrhiza. Jadi ini menarik sekali untuk diteliti jika teman-teman tertarik gitu ya. Dan tidak hanya jamur mycorrhiza sebetulnya, ada beberapa jamur lain seperti trichoderma misalnya. Sekarang saya sedang menanam jagung, saya ingin uji coba, baru penelitian pendahuluan. Saya tanam jagung di kebun Wedo Martani dan setiap jagung yang ditanam di sana punya potensi untuk terinfeksi penyakit bulai jagung yang tinggi. Jadi saya tanam, saya pilih sengaja jagung yang rentan, jagung manis yang rentan, saya tanam di sana. Nah, di polybag-nya, tanahnya itu beberapa saya campur dengan trichoderma, beberapa tidak. Nah, trichoderma yang saya gunakan adalah trichoderma yang diperoleh dari dalam jaringan akar tanaman. Artinya jamur ini, trichoderma ini mampu masuk juga ke dalam tanaman. Nah, nanti kita akan lihat. Sekarang usianya baru 2 minggu, hampir 2 minggu. Kita akan lihat sebentar lagi ini infeksinya akan mulai muncul. Apakah jagung yang akarnya diberikan trichoderma akan lebih tahan terhadap bule atau tidak? Gitu. Dan bisa dilakukan pada tanaman lainnya. Dan bisa menggunakan jamur-jamur jenis lainnya juga. Gitu. Nah, ada beberapa protein yang diproduksi oleh tanaman dan bersifat sebagai antimikrobia. Ya, ada senyawa fenol ya, dan sebagainya. Ini juga yang menjelaskan ternyata tanaman yang diberikan mycorrhiza arbuscular tadi ternyata peroxidase compound-nya itu lebih tinggi ketimbang yang tidak. Ya. Dan salah satu senyawa fenol inilah yang kemungkinan bertanggung jawab atau menjadi penyebab kenapa tanaman itu menjadi lebih tahan terhadap penyakit. Jadi dimungkinkan jamur-jamur itu mekanismenya ya, jamur-jamur itu menginfeksi akar, kemudian men-trigger, menginduksi tanaman untuk menghasilkan senyawa fenol dalam jumlah yang lebih dari biasanya. Dan senyawa ini punya sifat antimikrobia. Sehingga kemudian ketika datang infeksi patogen, tanaman ini sudah memproduksi antimikrobia. Maka patogen-patogen yang datang kemudian tidak bisa menginfeksi. Jadi ini yang menjadi alasan mengapa hal tadi yang saya ceritakan bisa terjadi. Nah, tidak hanya mikrobia yang bisa menginduksi ketahanan tanaman. Ada beberapa senyawa kimia yang juga bisa menginduksi ketahanan tanaman tersebut. Jadi, kelak penggunaan senyawa kimia itu tidak lagi yang beracun ya yang digunakan, tapi juga senyawa-senyawa ini yang punya sifat kemampuan untuk menginduksi ketahanan tanaman. Nah, salah satu senyawa tadi adalah salicylic acid ya. Ini hasil penelitian yang menunjukkan level kerusakan ya yang ditunjukkan dalam LSI ini
level kerusakan dari pisang, ya, yang dipengaruhi oleh salicylic acid. Di sini ada kontrol, kita lihat gambarnya dulu ya. Ada kontrol negatif yang kemungkinan diberikan fungisida, ada kontrol positif yang tidak diberikan fungisida maupun salicylic acid. Kemudian ada penggunaan salicylic acid sebesar 1/4 dari lethal concentrate 50-nya. Jadi patogen yang menyebabkan kerusakan ini itu secara in vitro di laboratorium akan mati dengan konsentrasi tertentu. Ya, konsentrasi yang menyebabkan mati 100% itu disebut LC 100. Nah, oke, susah sekali nulisnya ya. Sedangkan konsentrasi yang menyebabkan kematian atau lethal concentrate sebesar 50% itu disebut LC 50. Ya, LC 50. Nah, ini ada 1/4 dari LC 50 dan ini setengah dari LC 50. Ternyata pemberian salicylic acid itu pada setengah LC 50 menunjukkan kerusakan yang lebih rendah ketimbang kontrol. Begitu juga yang 1/4 dari LC 50. Di sini kita bisa lihat dalam tabel persentase diskolorasi dari bonggol pisang. Jadi ini bonggol pisang ya, bonggol bibit pisang. Ya, kontrol negatif yang diberi fungisida itu 0 jelas ya. Artinya tidak ada diskolorasi. Ini tanamannya sehat. Sedangkan yang diinokulasi dan tidak dikendalikan dengan apapun itu persentase diskolorasinya 36,64%. Dan dengan tambahan salicylic acid itu menyebabkan persentasenya turun. Jadi sangat baik ya penggunaan salicylic acid. Nah, ini jika ditunjukkan dalam tabel dalam grafik untuk bisa diamati per minggu. Ya, begini jelas ya, tidak perlu di IUDPC, sudah jelas bahwa penambahan salicylic acid itu bisa menekan LSI-nya di bawah kontrol positif, walaupun tidak bisa mendekati atau dekat dengan kontrol negatif, tapi setidaknya ada di tengah-tengah. Berikutnya cross protection ya. Sama seperti yang sebelumnya disampaikan bahwa cross protection ini lebih ke penggunaan mikrobia yang sejenis. Jadi tanaman yang diinfeksi oleh suatu patogen akan menjadi lebih tahan terhadap infeksi berikutnya oleh patogen yang sama. Gitu ya. Saya ulangi, cross protection ini tanaman akan menjadi lebih tahan. Tanaman terinfeksi akan menjadi lebih tahan pada infeksi berikutnya yang terjadi oleh patogen yang sama. Gitu ya. Contohnya beberapa yang sudah dibuktikan itu ada tomat ya yang diinfeksi dengan tobacco mosaic virus tetapi strain yang lemah. Jadi kata kuncinya teman-teman, yang diinfeksi ke tanaman itu harus strain yang lemah dari tobacco mosaic virus. Ya. Strain lemah ini diinokulasi ke tomato sehingga ketika nanti ada strain liar di alam yang mungkin kuat gitu ya, menginfeksi tomato ini menjadi lebih tahan. Sama ada juga di citrus penggunaan strain lemah juga dan juga di papaya penggunaan strain lemah. Sudah dibuktikan pada tanaman citrus ya untuk virusnya Citrus tristeza virus dan papaya ring spot virus pada pepaya.
Tetapi ada beberapa pro dan kontra ya, atau sebut saja tantangan dalam penggunaan cross protection ini. Yang pertama adalah ketersediaan strain-strain lemah virus ini tidak mudah. Ya. Ini tidak mudah untuk diperoleh. Kedua, strain ini akan efektif pada jenis-jenis virus tertentu saja. Padahal untuk jenis yang sama itu kadang punya beberapa strain di bawahnya atau punya beberapa ras. Jadi subspesies, pembagian di bawah spesies. Nah, ini akan efektif pada strain-strain tertentu saja. Gitu. Jika sesama misalnya tobacco mosaic virus tapi strain berbeda, itu dikhawatirkan tidak mempan. Jadi harus sangat spesifik. Nah, kemudian metode ini lebih berjalan baik gitu ya saat di laboratorium. Jadi untuk skala laboratorium di mana segala sesuatunya itu terkendali, lingkungannya terkendali, cross protection ini berjalan dengan baik. Nah, kalau di alam itu nanti bagaimana gitu ya? Ada beberapa kekhawatiran strain-strain lemah ini nanti di alam berubah menjadi strain kuat. Jadi setelah dia lemah ya, masuk ke dalam tanaman, dia berubah menjadi strain yang lebih kuat, sehingga tanaman dalam jumlah besar yang kita inokulasi dengan strain lemah, karena strain lemahnya berubah jadi kuat, justru tanaman-tanaman kita menjadi mati. Jadi ini malah berbahaya. Bahkan kemudian menyebabkan double atau mixed infection. Artinya sudah diinfeksi oleh strain lemah tadi yang berubah menjadi kuat, masuk lagi virus-virus lain dari strain yang berbeda. Dan itu tadi ya, kekhawatiran untuk perubahan yang terjadi, dan strain lemah itu disebutkan hanya akan efektif dalam beberapa tahun saja. Berikutnya kita harus menggunakan strain lemah yang baru lagi gitu. Padahal untuk memperoleh strain lemah itu sendiri tidak selalu ada. Beberapa cerita juga menyebutkan beberapa petani enggan untuk menggunakan ini, padahal secara penelitian di lapangan juga sudah dilakukan penggunaan strain lemah untuk papaya ring spot virus ini cukup baik, tetapi beberapa petani masih enggan karena merasa kok harus menularkan tanamannya dengan virus patogen gitu ya. Jadi belum bisa diterima dengan mudah. Nah, untuk itu teman-teman ada pendekatan baru dari cross protection ini. Jadi yang diinokulasi atau disisipkan ke dalam tanaman tidak lagi virus lemah. Kalau tadi mild strain virus itu kan berarti virus utuh ya, partikel virus utuh tapi yang lemah gitu ya. Itu kan bahaya karena takutnya dia berubah. Maka belakangan kemudian diubah pendekatannya bahwa yang disisipkan itu nggak harus selalu partikel utuh. Bisa yang disisipkan itu hanya gen yang mengkode pembentukan mantel protein dari virus. Jadi virus itu kan salah satu bagiannya adalah mantel protein ya. Mantel protein ini dibentuk untuk membentuk mantel protein ini ada gen yang bertanggung jawab. Nah, gen itu disisipkan agar tanaman memproduksi gen itu. Sehingga terbentuklah protein mantel virus. Tapi hanya proteinnya di dalam tubuh tanaman. Dari situ nanti keadaan itu menunjuk atau memberikan kondisi di mana seolah tanaman sudah diinfeksi virus. Jadi ketika datang virus lain tidak akan menginfeksi karena komunikasinya mengira bahwa di dalam tanaman tersebut sudah ada virus lain. Padahal itu hanya kode proteinnya.
Yang kedua ada satelit RNA. Jadi beberapa virus itu ada yang memiliki satelit. Ya ibarat bumi dan bulan itu selalu ada satelitnya yang mengikuti kemanapun virus ini pergi. Nah, untuk virus-virus yang seperti itu, kita bisa sisipkan satelit RNA-nya masuk ke dalam. Sehingga sekali lagi kita memanipulasi komunikasi, jadi dikira tanaman tersebut sudah diinfeksi oleh virus tertentu, padahal tidak. Ya. Padahal hanya ada keberadaan satelit RNA-nya saja. Gitu. Antisense genes itu ditemukan di tanaman. Jadi ceritanya ya, historinya ini ditemukan di tanaman untuk membuat tanaman tersebut tidak mengekspresikan gen tertentu. Jadi kalau ada gen yang tidak ingin diekspresikan, maka ada yang disebut antisense gen, yang tugasnya memblok gen itu agar tidak diekspresikan jadi protein. Nah, ini bisa kita sisipkan juga ke tanaman sehingga kelak ketika ada virus masuk yang kemudian virus itu punya kepentingan untuk mengekspresikan gennya, saat dia akan ekspresikan gennya itu datanglah antisense gens yang kemudian nempel sama gen si virus itu, yang kemudian menyebabkan proses ekspresi gennya virus tadi tidak terjadi, sehingga proses replikasi atau perbanyakan diri dari virus tersebut di dalam tanaman tidak terbentuk. Yang terakhir antibodi. Antibodi yang kemudian juga untuk agar tanaman meningkatkan antibodinya sehingga ketika terjadi infeksi virus, tanaman tersebut bisa mengatasi infeksi tersebut. Jadi untuk cross protection ini lebih banyak memang digunakan dalam pengendalian virus, sedangkan untuk SAR tadi itu juga bisa dilakukan untuk jamur dan bakteri. Oke, ini last slide untuk materi yang ini. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua yang juga sebenarnya ini juga topik-topik penelitian banyak di sini, gitu ya. Ini tentang improving the quality of a biological agent. Jadi salah satu bentuk pengendalian yang kita lakukan itu kan penggunaan agens pengendali hayati, ya, agens pengendali hayati. Banyak tantangan dalam penggunaannya yang akan kita bicarakan dan bagaimana usaha-usaha untuk mengatasinya. Oke, teman-teman, idenya begini. Teman-teman kalau misal mau penelitian agens pengendalian hayati, sebetulnya sudah banyak sekali penelitian yang ada. Ya, di Indonesia, apalagi kalau teman-teman tidak membatasi diri untuk hanya membaca yang bahasa Indonesia ya. Sekali lagi saya selalu bilang sama teman-teman yang penelitian bahwa jangan batasi diri kita hanya mau membaca bacaan yang bahasa Indonesia. Kadang kita mentok nggak dapat informasi karena membatasi diri, gitu ya. Padahal siapa yang mau membatasi diri kita? Nggak ada. Kita bebas, maka bebas juga untuk membaca referensi dari bahasa lain. Nah, teman-teman, kalau teman-teman cermati, penelitian tentang APH itu banyak sekali. Ada banyak sekali. Dan semua sudah menyebutkan bahwa ada banyak sekali mikroorganisme yang bisa menekan penyakit tumbuhan. Banyak sekali. Ya. Akan tetapi, efikasinya di lapangan itu jauh beda sama di lab. Jadi, polanya hari ini tuh seperti itu. Polanya hari ini seperti itu. Jadi, kita punya tantangan bagaimana agar mikroorganisme yang sudah banyak ini, ketika kita bawa ke lapangan, efikasinya juga baik. Tantangannya di situ. Ya. Jadi kalau teman-teman besok tertarik penelitian APH, ya, kita sekarang berada di membawa APH itu bisa baik di lapangan. Jadi tidak perlu lagi mencari APH. Ya perlulah mencari agar kita punya koleksi.
Tapi tidak lagi penelitian lab yang kita lakukan. Di lab bagaimana agar ini lebih baik, udah banyak. Sekarang informasi yang ada itu kita ramu agar bisa menjadi satu ramuan APH yang baik ke lapangan. Karena tantangan sekarang itu, ya. Jadi performanya katanya harus ditingkatkan. Tadi saya cerita tentang trichoderma. Nah, banyak sekali yang penelitian trichoderma. Dan semua sudah beritahu bahwa trichoderma itu bisa mengendalikan penyakit dengan baik. Maka yang saya lakukan tidak lagi membuktikan bahwa trichoderma itu baik untuk pengendalian penyakit. Udah enggak ke situ lagi saya. Penelitian saya langsung pergi ke lapangan. Kenapa? Karena yang saya tahu, penelitian di labnya sudah banyak sekali. Sekarang bagaimana saya bisa membawa trichoderma itu punya efikasi baik di lapangan. Jadi ada beberapa treatment yang saya lakukan yang tujuannya untuk meningkatkan performa trichoderma ini agar betul-betul bisa punya pengaruh baik pada tanaman di lapangan gitu. Nah, apa saja itu? Nah, kita akan lihat bagaimana caranya kita bisa meningkatkan performa dari APH di lapangan. Nah, ini salah satu latar belakang juga bahwa kebutuhan akan APH itu meningkat belakangan ini, dan itu jadi tantangan kita, bagaimana bisa memformulasikan APH yang baik ke lapangan. Setidaknya di sini disebutkan setara dengan pestisida kimia yang sudah ada sekarang. Oke lah, itu jadi target besar, tapi kemudian tidak harus menjadi setara untuk bisa digunakan sebenarnya di lapangan ya. Karena prinsipnya kan APH nanti bisa digunakan sepanjang waktu untuk menekan populasi agar selalu rendah. Sedangkan pestisida kimia itu penggunaannya ketika populasi tinggi agar bisa menurunkan dengan cepat. APH itu kan memang digunakan saat populasinya tidak tinggi agar tetap rendah begitu. Jadi sebetulnya tidak harus menyamai chemical pesticide. Hanya kalau ini jadi target kita sebagai pengembang APH, oke lah. Kita harus bisa membuat setara dengan chemical pesticide. Walaupun untuk bisa digunakan tidak harus setara dengan chemical pesticide. Oke. Mengapa kemudian APH ini tidak efektif di lapangan? Itu salah satunya adalah APH ini diperoleh dari lingkungan yang berbeda. Nah, gitu. Jadi contoh gini, kita peroleh satu APH dari misalnya Bantul, ya, dicek di lab bagus, dengan teman-teman tahu kalau di lab itu segala sesuatunya terkondisi dengan baik. Nah, begitu digunakan di lapangan, kebetulan yang butuh itu adalah salah satu teman kita misalnya di kebun penelitian Wedo Martani, ternyata APH tadi tidak mempan atau efikasinya rendah. Ya, ternyata lingkungan di Bantul dengan di Wedo Martani itu beda sekali, tanahnya beda, kemudian cuacanya beda, gitu ya, suhu udaranya beda, panjang penyinarannya ternyata nggak sama, suhu rata-rata di sana lebih tinggi dan sebagainya dan sebagainya. Belum lagi kalau kemudian di dalam tanahnya di Wedo ternyata banyak mikrobia lain dan saling kompetisi. Jadi banyak hal yang mempengaruhi. Maka disebutkan juga kalau kita mau melakukan penggunaan APH, maka usahakan untuk menggunakan APH yang berasal dari tempat yang sama di mana kita akan gunakan, ya, jika memungkinkan. Itulah kenapa kemudian yang membuat APH ini menjadi lemah atau menjadi tidak stabil dan kehilangan efikasinya. Untuk itu kita perlu untuk bisa menemukan cara untuk menyiapkan APH dan kemudian mengirim jika butuh dikirim APH dengan baik. Atau membuat APH, memformulasi APH yang mampu bertahan dengan berbagai keadaan lingkungan. Seperti yang saya sebut tadi, itu
tantangan pertama adalah abiotic stress. Jadi stres yang disebabkan oleh kekeringan, oleh UV, oleh pH ya, perbedaan pH dan suhu ya. Kenapa kemudian disebutkan tadi kalau kita sebaiknya menggunakan APH dari tempat yang sama di mana kita akan gunakan, karena dia sudah teruji, sudah terbukti mampu bertahan di situ dengan semua keadaan kering, keadaan panas, pH, temperatur dan sebagainya gitu ya. Maka kalau nanti dia diaplikasi ke situ ya dia bisa hidup di situ gitu karena dia sudah teruji di sana. Tapi setidaknya kalau kita melakukan hal itu sulit ya oke lah. Kita bisa meningkatkan ketahanannya terhadap stres dengan beberapa cara seperti memapar APH itu dengan keadaan-keadaan stres yang subletal. Subletal itu tadi ya, kalau keadaan letalnya itu misalnya adalah temperatur yang tinggi. Jadi misal gini, misal trichoderma itu punya suhu baik untuk optimal pertumbuhannya di 28 dan mulai turun seiring bertambahnya suhu hingga suhu 34 itu dia sudah tidak lagi bisa tumbuh, stop pertumbuhannya di 34. Nah, kalau begitu stres dia ada di 33 gitu ya, 34. Yang kita bisa buat adalah memapar trichoderma tadi dengan suhu yang menjelang 33-34. Jadi perlahan. Jadi hari ini dipapar dia dengan suhu 30, tumbuh gitu. Udah terbiasa dengan suhu 30, kemudian dibiasakan lagi dengan suhu 31. Terus hingga nanti dibiasakan dengan suhu 34. Jadi dibiasakan gitu ya. Kalau manusia itu ada namanya habituasi, pembiasaan. Nah, idenya seperti itu. Apakah bisa gitu ya? Ya nanti kita lihat. Dan apakah akan bertahan lama kemampuan dia menangani stres suhu dengan cara seperti itu? Nah, bisa juga dibuktikan dengan penelitian. Jadi begitu caranya. Atau dengan menambahkan beberapa disebut di sini anti-stress protectant. Jadi senyawa-senyawa yang bisa meningkatkan ketahanan dari APH ini terhadap stres lingkungan. Ada trehalose, glukos, glisin dan sebagainya. Cara lain yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan kemampuan antagonistik dari APH tersebut atau aggressiveness. Jadi kemampuan dari APH itu untuk tumbuh, menemukan, mengkolonisasi dan menghambat pertumbuhan patogen. Dengan kemudian memproduksi antimicrobial substance. Jadi ada beberapa tipe APH, ada yang mampu menekan penyakit sebab dia mampu menekan pertumbuhan patogen dengan cara memenuhi ruang. Jadi kompetisi ruang. Karena ruangannya terbatas sudah dipenuhi oleh APH, maka patogen tidak punya kesempatan untuk tumbuh. Ada yang juga menekan patogen karena memproduksi antimikrobia. Nah, yang seperti ini nih antimikrobianya bisa kita tingkatkan produksinya sehingga kemampuan dia untuk mencegah pertumbuhan patogen menjadi lebih tinggi. Ya, misalnya kita tingkatkan antibiotiknya untuk APH yang membentuk antibiotik atau enzim hidrolitik, bakteriosin dan sebagainya. Nah, ini tiga contoh yang saya temukan, teman-teman bisa searching lagi itu ada di Pseudomonas proteigens, Pseudomonas fluorescens itu memproduksi lebih tinggi, lebih banyak antifungal untuk menekan pertumbuhan Rhizoctonia solani dan Pseudomonas synaxta. Kemudian yang ketiga ini
kitinase ya. Jadi menyisipkan gen yang memproduksi kitinase untuk anti jamur dan glukanase ke streptomyces ya, sehingga bisa menjadi anti fungal yang baik. Nah, tidak selalu harus penyisipan gen ya. Tadi ada cara-cara lain yang bisa kita juga coba gitu ya. Oke. Salah satu pendekatan yang juga dilakukan itu ibaratnya kalau teman-teman misal nonton film perang gitu ya. Teman-teman tahu kalau tentara itu meskipun hebat dalam berperang, misalnya ya, dia jago nembak gitu ya, tetap butuh makan di lapangan, ya. Karena itu kalau kita kirim pasukan gitu ya, yang jago perang tapi nggak jago cari makan, maka mati juga pasukan kita. Sama ya. Ketika kita merilis, menambahkan APH ke tanah misalnya, tapi tidak disertai nutrisi, ya, maka efikasinya turun sebab jumlah APH-nya menurun. Nah, apa yang membuat jumlah APH ini turun adalah nutrisi. Jadi, saya kemarin penelitian untuk Metarhizium. Metarhizium ini jamur entomopatogen yang bisa menyebabkan kematian pada uret, gitu ya. Nah, jamur Metarhizium ini kita tambahkan ke tanah, kemudian di uretnya kita masukkan ke dalam tanah. Nah, ternyata uretnya mati, ya, walaupun juga ada yang tidak mati uretnya. Nah, kenapa? Padahal APH ini, Metarhizium ini, itu kalau kita campur di air, gitu ya, jadi airnya penuh jamur, kemudian uretnya dimasukkan ke sana, uretnya pasti mati, diinfeksi. Tapi kenapa ketika ditanam masih ada yang selamat? Nah, akhirnya kita temukan jawabannya saat kita melakukan pengamatan tanahnya. Jadi ternyata jumlah Metarhizium di dalam tanah itu lama-kelamaan berkurang. Hilang dia. Hilang. Pergi kemana? Padahal kita letakkan di wadah gelas ya, yang nggak punya lubang, jadi artinya dia nggak mungkin hilang gitu ya, tercuci air gitu nggak mungkin, karena kita taruh di gelas. Nah, itu semua terjadi ya karena memang Metarhizium itu punya sifat ya, dia itu parasit terhadap uret gitu. Maka ketika dia tidak temukan uret, dia tidak punya alasan untuk hidup dalam jumlah yang banyak. Maka populasinya pasti akan berkurang. Nah, ketika populasinya berkurang, maka ada kemungkinan uret ini bebas atau escape, tidak bertemu dengan jamur pembunuhnya. Gitu. Akhirnya loloslah urat-urat ini tetap sehat, besar-besar hingga akhir. Nah, jadi teman-teman, jumlah yang besar itu, jumlah APH yang banyak itu penting. Ya. Jika APH itu nanti kita maksudkan untuk mengkolonisasi akar, gitu. Nah, kalau APH-nya jumlahnya sedikit, ya kemungkinan APH ketemu akar jadi berkurang, gitu. Akibatnya akarnya tidak bertemu dengan APH. Nah, jadi salah satu usaha untuk meningkatkan efikasinya adalah dengan memberikan atau menambahkan nutrisi bersamaan dengan pemberian APH tadi. Nah, ini beberapa nutrisi yang bisa ditambahkan. Nah, nyambung lagi nih sama penelitian tadi saya di jagung ya. Jadi trichoderma yang saya berikan itu, selain beragam jenis trichodermanya, di sana juga ada Gliocladium, saya aplikasikan dengan beragam nutrisi.
kita mau lihat nih jamur mana yang baik dan nutrisi apa yang paling baik untuk bekal dari tentara-tentara ini di medan perang gitu ya. Jadi idenya seperti itu. Ini ada beberapa yang bisa kita gunakan. Ini contoh pemberian nutrien atau bahan organik yang bisa digunakan. Misalnya untuk efikasinya Lysobacter capsicum terhadap Plasmopora viticola itu bisa menambahkan rebusan kacang ya, rebusan kacang untuk nutrisi. Nah, tadi saya bilang bahwa sudah banyak sekali penelitian tentang APH. Ya, sehingga saya tidak mau mengulang penelitian serupa. Saya maunya pakai penelitian yang sudah ada itu, informasinya saya pakai untuk membangun satu hal yang mau saya uji coba. Contohnya gini. Jadi di informasi yang saya peroleh itu, saya baca bahwa kalau mau baik efikasinya, katanya gitu ya. Ini trichoderma harus diperbanyak dalam bahan organik atau organic amendment ini. Ya, harus diperbanyak dalam bahan organik ini. Katanya gitu. Tapi dia cuma percobaan di lab. Kalau begitu, maka salah satu pendekatan yang saya gunakan adalah menggunakan trichoderma yang saya perbanyak dalam bahan organik. Nah, itu yang saya coba ke lapangan gitu. Jadi saya tidak perlu lagi mencari tahu gitu ya, nutrisi seperti apa yang baik ya, karena sudah diteliti orang lain, udah itu pokoknya pakai bahan organik gitu katanya. Maka saya tinggal formulasikan trichoderma dalam bahan organik dan saya coba ke lapangan. Itu keuntungan dari melakukan tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka itu adalah menemukan informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga kita tidak perlu ulangi itu gitu. Ngapain diulangi gitu? Maka kita bisa membuat pendekatan yang lebih ke depan, yang lebih maju dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi disebutkanlah bahwa trichoderma tidak efektif, kemudian ini di lab bisa diuji ternyata lebih baik kalau diperbanyak di organic material gitu. Maka saya coba itu. Kemudian disebutkan lagi bahwa penggunaan trichoderma gitu ya dengan organic material itu akan mampu menekan jika jumlahnya cukup banyak di tanah gitu. Oke, kalau gitu saya taruh dalam jumlah yang banyak dulu gitu ya. Jadi gitu, dalam merancang penelitian teman-teman baca, temukan informasi yang sudah ada, nggak perlu diulang kembali. Dari situ teman-teman ramu jadi satu teknologi buatan teman-teman sendiri yang kemudian teman-teman uji baik atau tidak dalam penelitian. Nah, untuk punya tadi ya, APH yang mampu bertahan di alam, APH yang kemudian ditambah nutrisi dan sebagainya, itu artinya kita sedang meramu pH tersebut dalam sebuah formulasi. Jadi formulasi itu adalah campuran ya antara bahan aktif kita berupa APH dengan bahan-bahan pembawa lainnya yang sifatnya mampu mendukung menjaga keefektifan dari bahan aktif itu. Nah, ini ada beberapa contoh formulasi yang umum sekali dipakai orang untuk APH. Misalnya wettable powders, cair dan granul gitu ya. Meskipun begitu, formulasi yang baik itu adalah formulasi yang mudah untuk digunakan. Jadi formulasi yang memudahkan orang untuk menggunakannya, yang bisa disimpan ringkas gitu ya, mudah ditransportasikan sehingga murah, dan punya resiko kontaminasi yang rendah. Dan tentu mampu mempertahankan efikasi bahan aktifnya. Di sini bahan aktifnya adalah APH.
dan bahkan menjaga agar APH itu tetap efektif dan kalau bisa meningkatkan efikasinya di lapangan. Ini adalah contoh formulasi yang ada yang bisa dicoba. Air drying itu adalah pengeringan dengan kelembaban udara yang rendah. Istilahnya dikering angin, tapi udaranya itu dibuat udara yang kering. Istilahnya dijemur lah. Teman-teman tahu ya kalau jemur itu yang membuat pakaiannya kering itu bukan panas mataharinya ya. Bukan. Yang membuat pakaian kering itu adalah udara di sekitar pakaiannya itu kelembabannya rendah karena disinari matahari. Kelembabannya rendah, akhirnya air dari pakaian berpindah ke udara yang kering. Nah, ini sama. Prinsipnya adalah penggunaan udara yang kering. Spray drying itu menghembuskan. Menghembuskan, yang dihembus itu sama, udara kering. Udara kering dihembuskan. Jadi kalau air drying itu udara keringnya melintas saja gitu. Kalau yang spray drying agar lebih cepat, udara keringnya dihembuskan. Ada lagi fluid bed drying. Ini sama dengan fluid bed spray drying, ini sama. Jadi kalau ini bahan yang akan dikeringkan tadi diletakkan di satu meja gitu, di mana dari bawah kemudian dialiri udara dingin. Freeze drying ini kebalikan dari mengeringkan menggunakan suhu tinggi. Kalau kita keringkan dengan suhu tinggi, akhirnya kan uap air atau kadar airnya menguap. Kalau ini juga bisa mengeringkan, tapi kebalikannya ya, dengan suhu yang rendah. Vacuum drying ini dengan pengeringan dengan menyedot. Low temperature and low humidity drying ini sama, menggunakan udara dingin dan kelembaban yang rendah. Artinya gini teman-teman, pendekatan terakhir disebutkan bahwa bentuk formulasi yang dilakukan itu adalah menggunakan pengeringan. Ya, penggunaan pengeringan itu lagi tren terakhir ini penggunaan pengeringan. Tapi penggunaan pengeringan ini teman-teman perlu diperhatikan bahan formulasinya apa. Jadi nanti kan akhirnya barangnya jadi kering ya. Tapi yang kering itu apa? Ada APH dan ada apa lagi di situ. Nah, media-media pembawanya atau yang ikut serta itu harusnya adalah media-media yang tadi ya, nutrisi, yang bisa menjaga APH dengan baik. Jangan sampai justru APH-nya kering kemudian ke lapangan tanpa nutrisi, itu juga jelek, itu juga tidak baik gitu. Dan konsekuensi dari penggunaan drying method ini adalah APH itu jumlahnya tidak berubah. Jadi kalau ada 1000 spora di situ, Anda keringkan, maka si 1000 itu akan tetap 1000 sampai nanti digunakan. Ya, kan 1000. Beda lagi kalau Anda perbanyak ini di dalam media perbanyakan, sehingga media perbanyakan media organik gitu ya, misalnya memperbanyak trichoderma di jagung, di beras gitu, jumlahnya kan akan tumbuh terus. Kalau Anda siapkan 1000 gitu, sering berjalannya waktu yang 1000 itu akan nambah. Akan bertambah terus. Keuntungannya jumlahnya bertambah. Sehingga kalau ada yang mati, ada ganti gitu karena masih hidup. Itu baiknya gitu ya. Jeleknya adalah kalau nutrisinya habis, nanti dia akhirnya perlahan-pelan akan masuk dalam fase dorman atau fase bertahan. Tapi nggak mati saya rasa. Mungkin berkurang populasinya iya, tapi beberapa tidak mati, berubah menjadi fase yang tahan. Gitu. Oke teman-teman, ini slide terakhir untuk materi ini. Masuk ke materi berikutnya tentang interaksi patogen dengan inak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.